Iya, baru kita kan kalau ketemu pemerintah ini tidak ada yang disuruh bayar. Mereka, oh iya simpan di sini saya satu. Maksudku Jadi tuh, lebih minta. maksudku begini. Maksudnya Ufik, Pak Kadis, Ibu Bupati, Wakil Bupati, Iya. simpan sini satu, saya beli. Ya, coba dia tahu diri jadi bupati. Ya, minimal lah harga setengah aku kasih kan. Minimal pembeli bensin lah. Kita ini kan Curhatan anak kamu. ya, makanya kemarin koordinasi dengan pemerintah desa dan sebagainya terkait tempat tidak dapat, alhamdulillah warga masyarakat itu dia punya tempat, dia dukung dan tidak minta dibayar. Dia izinkan rumahnya Dia digunakan. izinkan. Daripada tidak digunakan, lebih baik kalian gunakan untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan yang punya rumah itu tidak kena pajak PBB naik 1000%. Opik Delian Alindra. Siap. Betul itu. Betul senama, tidak salah lagi. Tepat. Ketua PII Sulawesi Tengah, pemuda pelopor desa. Siap. Oke, malam ini kita balik lagi dalam program Seotak Bercerita bersama dengan salah satu penulis buku yang lagi rame di Sulawesi Tengah. Yang pamornya mengalahi Hadianto Rasid. Iya. Pokoknya kalau ada yang trending, dia dulu baru Hadianto itu. Allah. Oh. Ini yang saya suka datang di sini. Belum masuk ke isi, di tenda dulu, diisi. Gaya Sulawesi Tengah. Oh, Gaya siap. Sulawesi Tengah kan kalau Ciri khas. kalau tidak batende itu berarti tidak ada garamnya apa-apa. Siap. Biasa orang bilang cuma memperkuat tali silaturahmi. Salah satunya. Penulis buku Kamus Bahasa Dampelas. Siap. Anak asli Kampung Dampelas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Ya. Donggala, Dari Talaga. Desa Talaga. Saat ini sedang berjuang dalam kegiatan Pemuda pelopor desa. Pemuda Pelopor Belum Desa. Ini program apa, Pi? Jadi program ini Kak Karim, sebelumnya kan ada namanya Pemuda Pelopor. Oke. Nah itu yang melaksanakan itu Kemenpora. Oke. Nah ini ada kata desa di belakangnya, Pemuda Pelopor Desa. Jadi ada dua kementerian yang kolaborasi. Kalau dulu hanya Kemenpora, kali ini Kemenpora kerjasama dengan Kemendes. Kemendes. Oh. Oh, dengan Kemendes. Ya. Berarti kalau di garis bawahnya untuk tataran kabupaten Kolaborasi juga PMD dengan Dispora. dinas. Dispora, ya. Dua dinas. Dua dinas di yang kabupaten. kolaborasi. Sejauh mana tahapan lomba yang sudah Upik ikuti? Jadi kalau kegiatan ini kan menurut informasi yang ada itu baru pertama kali dilaksanakan. Kolaborasi. Kemudian dibuka itu dari bulan Juni, Juli, Agustus. Pendaftaran 2024 iya, tahun ini. Oh, 2025 ini. 2025. Oh, berarti belum lama. Belum lama. Itu tahapannya sudah sampai di mana? Sudah pengumuman kah? Ini Sudah final? tinggal menunggu pengumuman tingkat nasional. Pengumuman tingkat nasional karena di penjurian terakhir itu kita diwawancara. Jadi kita presentasi karya yang kita buat, terobosan yang kita buat, itu yang kemudian menjadi penilaian dewan juri. Jadi Wawancara sudah selesai? sudah. Di mana kegiatan wawancaranya? Wawancaranya online karena informasinya akibat efisiensi anggaran, jadi online. Seharusnya kalau tahun-tahun kemarin diundang semua. Ini yang kegiatan di Talaga ini kegiatan apa? Kalau kegiatan yang di Talaga kemarin itu istilahnya effect pending istilahnya. Jadi dari provinsi yang datang memastikan langsung. Oh, Padahal- supaya membuktikan Iya, bahwa membuktikan. Betul peserta tidak? ini bukan fiktif. Bukan fiktif. Mbak, untuk peserta pelopor desa ini apakah ada kompetisi perdesanya juga atau bagaimana? Ataukah bagaimana dia? siap. Kalau saya lihat di Juknis itu memang secara berjenjang Kak. Jadi dari pusat ke provinsi, provinsi kabupaten, kabupaten ke kecamatan sampai ke desa sosialisasinya. Oke. Tapi kemarin saya mendaftar itu langsung lewat link pusat karena di branding di Instagram pendaftarannya. Jadi saya mendaftar ke situ. Jadi pas saat lolos administrasi tinggal dari kabupaten yang kemudian memfollow up itu. Memfollow up. Memfollow up. Sesulting ada berapa yang ikut? Nah ini yang uniknya, Sesulteng dari 5 cabang lomba itu Kak, hanya satu yang diikuti dan hanya saya sendiri. Sesulting. Sesulteng. Ini apakah yang lain tidak tahu ataukah memang dipilih nih orang-orang ini? Kalau yang saya lihat, sebagian besar itu tidak tahu. Yang kedua itu tahu tapi tidak mau ikut. Karena saya lihat di postingan di Instagramnya Kemenpora itu banyak orang yang
berteman dengan saya itu like Like Instagram. tapi tidak ikut. Nanti boleh ya Instagramnya kita tampilkan Siap. Postingannya kan? postingannya. Nah itu berarti si Sulteng hanya sendiri. Hanya sendiri, padahal itu 5 cabang lomba itu kan saya ambil bidang seni budaya. Oke. seni Jadi budaya. ada sosial masyarakat, ada ekonomi digital, ada kemudian lingkungan, ada kemudian pendidikan. Nah, saya seni budaya yang saya ambil sesuai dengan ini karya yang Dengan saya karya buat. buku. Siap. Berarti yang dalam lomba itu yang Upik jadikan brandnya Upik itu Ya. adalah kamus bahasa ini. Dampela. Ya, sebagai upaya Itu ada informasi tidak kalau se-Indonesia dalam bidang seni budaya ada berapa peserta? Kalau yang kemarin ditampilkan itu ada 18 dari semua provinsi. Se-Indonesia 18 peserta. Berbagai macam karya. Berbagai macam karya. Kalau yang teman saya di Kalimantan Selatan itu dia bukan dalam bentuk bahasa tapi dia dalam bentuk bunyi. Bunyi apa? Semacam rebana. Nah, Tapi mainnya sendiri. Sendiri. Kalau Itu yang yang joget apa? Pacon perahu itu ikut enggak? tidak tidak ikut. Tidak sampai. oh, kayak aneh nih kalau apa istilahnya kalau kayak di Dampela itu kerambangan bukan? kayak begitu. Cuman Karambangan kan lebih spesifik kecapi dia kan. Oh ya, Kalau tapi kita rebana. dalam satu elemen musik ada adanya ribuan itu. elemen musik kita Ya, lihat begitu. Kalau yang kamus bahasa daerah begini ada yang ikut juga? Kalau yang saya lihat tidak ada. Tidak ada. Hanya saya. Hanya sendiri. 18 Dari 18 peserta karena rata-rata teman-teman ini kan dia ya aktivis penggerak. Oke. Kalau penggerak kan banyak. Iya. Nah, saya kali ini mungkin ada beberapa yang sama itu penggerak plus karya. Berarti yang lain ini hanya penggerak. Ya sebagian besar saya lihat Sebagian seperti itu. besar penggerak. Penggerak. Tapi karya kurang. Karya sekali. tidak ada. Berarti mereka itu yang bahan yang sudah ada, Bahan yang sudah tinggal itu tinggal dikembangkan. itu yang dikembangkan. Kalau saya Upik memang barang yang belum ada saya dimunculkan ada, ini? dimunculkan karena bahasa daerah kan. Kira-kira begitu. Oke, jadi begini, kan kita juga mau tahu ini toh, sepanjang masa perjalanan Upik ini menjajaki pelopor desa ini toh, yang kita mau tahu itu sebenarnya jatuh bangunnya itu di mana itu? Pasti kan tidak mungkin ini, tidak mungkin mulus-mulus terus ini, Iya. toh, tidak mulus-mulus terus. Nah, yang saya mau tanya dulu itu, yang pertama itu tanggapan dari pihak pemerintah desa sendiri, karena ini bicara desa ini. Sudah, nggak usah aku bicara pemerintah. Saya yakin Upik tidak dapat donasi dari pemerintah. Saya yakin 1000% Maksudku tidak saya. dapat sumbangan dari pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan. Yakin saya. Tidak, siapa tahu saja habis setelah Tidak, bukan itu. setelah podcast ini dalam nonton. Karena begini, Toh, setiap ada karyanya, Ah. begitu tahapan mulai, Mbak pasti menelpon, halo Kak Karim. Oke, jadi bagaimana? Siap. Jadi memang pertanyaannya Kaptar ini pertanyaannya perintis Pak. Kentara sekali. Maksudnya dia mau gali prosesnya kita latar Iya. belakangnya karena memang mental perintis. Bukan Tapi bukan perintis yang ada, Yang- enak banget, jualan susu. Salah satunya perintis Pak Lexus. Lexus. proses yang paling Oke. paling berkesan itu Kak jatuh bangun itu dari segi seleksi alam. Kita kan menggerakkan sesuatu ini pasti butuh tim, butuh Iya. teman. Nah, persoalan kita ini biasa punya semangat Oke. besar, berapi-api, tapi menjaga api itu yang sulit. Sehingga ada namanya seleksi alam itu ya sering berjalannya waktu, ada yang kemudian datang, pergi ya people apa Oke. silakan come and go. itu yang paling ini. Dari awal merintis buku. Iya kan saya merintis karya ini kan lewat komunitas. Oke. Jadi kita ajak teman-teman. Oh, Cendekia itu? Ya, Cendekia Society itu. Kemudian kita artinya ya kolaborasi lah sama masyarakat, sama teman-teman muda yang punya ide. Bahkan ini kan saya rintis bergambar. Yang bantu bergambar itu, yang bantu ilustrasinya itu bukan orang Dampelas. Oke. Bukan anak muda Dampelas, temanku orang Makassar. Bayangkan itu kan jadi catatan kritis dari sekian banyak Orang Makassar. anak muda Dampelas yang jago editor, desain, di mana semua? Itu jadi catatan penting. Mungkin saja mereka belum Iya, bisa belum kerja bisa. dengan keringat toh. Harus selalu Ya, dengan lembar sebenarnya merah. kalau bagi saya bukan kerja persoalan itu. Hampir seluruh mindset teman-teman hari ini yang mau berkarya itu pertama selalu kendala utama itu modal dalam bentuk uang.
Ya. Nah, UPIK berhasil melalui itu. Sama ini dengan podcast Glosa. Kantong pribadi. Kantong pribadi. Nah, cuma untungnya saya after dengan tim ini juga ya sama-sama perintis. Bukan perintis naik Lexus ya. Perintis naik ojek. Kalau bahasanya almarhum Lafran Pan itu lillahi ta'ala untuk Indonesia. Iya. Kira begitu. Itu kalau kita jabarkan panjang lagi tuh. Jadi sampai di situ saja dulu. Kisi-kisinya saja. Kisi-kisinya. Nah, jadi memang betul-betul tidak ada bantuan dari pemerintah. Ini murni sendiri. Hanya pemerintah ada nggak bantu fasilitasi? Kalau moral saya pikir semua. Cuman kemarin pas launching itu dari kecamatan sama Pemda yang ada support punya untuk ya, launching buku. untuk launching. Dari hasil launching itulah kemudian menjadi pijakan dasar untuk Ya, mengikuti ikuti lomba itu. lomba di kementerian. Ya, sama juga ya beberapa teman-teman senior HPMD, Himpunan Pelajar Masa Dampelas ya. Saya pikir membackup junior-juniornya yang punya karya di Dampelas. Itu. Nah, itu untuk pengumuman tahapan lombanya kapan, Dik? Nah, ini yang kita sementara menunggu. Cuman info terakhir dari panitia itu bukan pengumuman pemenang, tapi penyerahan hadiah itu di Januari. Oh, di Januari. Di 2026. Iya, dirangkaikan dengan ada event nasional kayaknya. Untuk penyerahan hadiah. Tapi Hadiah. penyerahan hadiah itu Pengumuman belum. tidak dalam bentuk Zoom juga. Tidak. Kalau bentuk Zoom juga berarti cuma sertifikat itu. PDF berarti. Tapi bukan itunya ya. Tidak, offline. Ini yang menjadi targetnya Pak Ketua ini sebenarnya apa? Apakah hadiah dari lomba itu atau momentum apa yang dikejar? Kalau saya sebenarnya selama merintis buku ini, saya mau pertama beberapa teman-teman atau orang-orang yang punya kesadaran untuk melestarikan kearifan lokal itu jangan hanya sampai di tataran narasi. Jadi betul-betul konkret ya apa karyanya dan harus kolaborasi, itu paling penting. Nah, persoalan kita juga banyak anak muda sekarang, Kaptar. Ya. Banyak hebat tapi tidak mau kolaborasi. Mau terbang sendiri. Ya. Itu persoalan. Nah, kedua, kalau yang mau saya kejar sebenarnya kalau soal hadiah dan sebagainya kita bisa bikin hadiah. Cuman yang mau kita cari itu bagaimana supaya karya ini paling tidak bisa direspon baik oleh pemerintah. Hari ini kan yang saya usahakan ini buku bisa masuk dalam lingkungan pendidikan. Kurikulum pendidikan muatan lokal. Karena di Dampelas belum ada kan? Di Kabupaten Donggala, Ya, Sulawesi Tengah. khusus di Dampelas. Itu. Jadi ya paling tidak kita bawa sampai nasional ini supaya paling tidak pemerintah ini lihat bahwa anak muda ini tidak main-main. Tapi bukan anak muda yang demo kemarin ini. Tidak ikut demo kemarin, tidak ikut. Waktu orang demo, Ya. DPRD Provinsi Sultan, saya ketemu anggota dewan waktu itu. Ngopi di Paskop yang di Jadi ceritanya ini DPR sementara di demo, dia pergi di warkop sama saya. ngopi. Minum kopi. Dia cerita enggak masalah kalau dia di demo sementara di demo ini. Jadi saya tanya sudah, Kak, saya kira kakak ada di kantor, orang Iya. demo itu. Wah, saya di rumah. Saya bilang, kenapa Kak? Tiap agenda di kantor. Tapi tunggu dulu, sebenarnya kantor DPR Sulteng ini masih di sini atau yang di jalur 2 itu? Yang di jalur 2 itu DPR Kota Palu. DPR Kota Palu? Iya. Oh, saya pikir provinsi itu yang di Tidak. jalur 2 itu. Oh, berarti yang di sini sudah dipindah berarti. Iya. Tetap di Samrat. Oke, kita kembali ke Belum Murid. Setelah banyak demo, nanti kita undang korlapnya duduk di sini. Baru kita bicara tuntas itu masalah demo kemarin itu sampai ada yang ditarik-tarik itu kan. Tahapan tersulit menurut Upik dalam mempromosikan kamus bahasa Dampelas ini, kamus bergambar di lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Tahapan tersulit itu apa? Tahapan tersulit itu waktu mempersiapkan kegiatan vending yang mereka turun Yang langsung. kemarin itu. Karena pertama gerakan komunitasku ini kan sudah lama dari 2022. Tapi kelemahannya tempat tetapnya itu yang belum ada. Oh, belum ada sekretariat. Belum ada sekretariat. Jadi kita itu masih dari rumah ke rumah. Apa namanya? Cendikia Cendekia Society. Society. Jadi kita orang itu masih dari rumah ke rumah. Kayak judul lagunya Hindia. Rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Itu tahapan tersulit. Ya, makanya kemarin koordinasi dengan pemerintah desa dan sebagainya,
terkait tempat tidak dapat, alhamdulillah warga masyarakat itu dia punya tempat, dia dukung dan tidak minta dibayar. Dia izinkan rumahnya Dia digunakan. izinkan. Daripada tidak digunakan, lebih baik kalian gunakan untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan yang punya rumah itu tidak kena pajak PBB naik 1000%. tapi kan ada cedekia sosial itu Siap. yang bisa tanggung dia punya pajak. Canda pemerintah. Tapi tidak, bagaimana masa ini kan bicara tentang ini kan kalau bicara tentang pemuda Pulau Perdesa itu, UPIK ini satu-satunya di Sulteng. Iya. Toh? Dan satu-satunya juga asli Dampelas. Dampelas. Toh? Nah, yang belum terjawab sebenarnya sampai saat ini, toh, dari saya punya pertanyaan tadi, tanggapan dari ini camat atau desanya, apakah mereka kasih memang feedback bagus atau hanya sekedar mendukung atau bagaimana sebenarnya? Karena kalau saya paham betul ini Dampelas ini toh, karena saya lahir di sana juga. Saya paham betul itu maka Oh, kampungmu itu? tidak juga sebenarnya, tapi saya lahir di situ. Saya paham betul itu, karena biasa begini nanti naik orang baru bilang aku itu warga. Gitu toh. Nah, kira-kira dari UPIK sendiri bagaimana? Pertama kan kalau persoalan niat ini kan artinya saya pakai jawaban paling aman. Ya, begitu. Persoalan niat ini kan walau alam kita tidak pernah tahu. Nah, cuman kalau dukungan moral saya pikir ada. Bahkan waktu Petvening itu mereka hadir. Ada kepala desa, kemudian ada sekcamnya. Karena kan waktu itu bertepatan juga camat sama sekcam ada 2 agenda. Jadi mereka tinggal berbagi porsi lah. Yang mana dihadiri, kemudian dari kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat itu hadir semua. Saya pikir biasa orang menganggap tidak ada yang lebih berarti selain kehadiran. Jadi saya pikir itu sudah ya sekalipun hanya bisa itu. Ini sebenarnya Gobel dia sebentar menyinggung. Tidak lebih berarti daripada kehadiran. Waktu dia launching buku, kita semua tidak ada yang hadir. Walaupun kita bantu dia carikan donasi. Waktu itu kan bertepatan dengan itu kasihan apa? Mamalia. Modal dia yang bikin banjir umbuk. Jadi hadir semua mereka. Hadir semua mereka. Ya itu saya pikir dukungan moral lah. Tapi kalau dari segi dukungan teknis, saya dengan ibu, Oh, dengan mama. dengan senior HPMD, Oh. tiga pihak ini yang saya pikir berperan besar. Berarti UPIK, mamanya UPIK dengan senior Iya, PMD. saya tidak sebut lagi itu. Oke. Nanti tak hapus pahalanya. Nah, sejauh mana masuk di pemerintah daerah buku ini? Tahapannya sampai Oh, saat ini. siap. Saya sudah ketemu sama Ibu Bupati Donggala di rumahnya bawa ini. Kemudian sudah ketemu Ketua DPRD Pak Taufik. Sudah ketemu Wakil Bupati juga Pak Taufik juga. Sudah ketemu Kepala Dinas. Sudah ketemu Balai Bahasa Provinsi. Sudah ketemu Korwil Dikjar Dampelas. Oke. Sudah ketemu semua guru waktu launching di Dampelas. Sudah ketemu semua kepala bidang di Dikjar Donggala. Jadi saya pikir, sudah tambah satu, sudah ketemu Ketua Komisi 1 yang membidangi pendidikan DPRD Donggala. Banyak sudah ditemui ini. Sudah ditemui semua, sudah oke semua. Nah, persoalannya oke yang bagaimana? Nah, cuman info terakhir, ini karena tidak tercapai di tahun ini, dimasukkan dalam pembahasan anggaran tahap 2, sehingga diwacanakan itu tahun depan 2026 supaya bisa bunyinya pembahasan murni, anggaran murni atau apa. Itu bahasa dari Bupati. Itu bahasa dari Ketua Komisi 1 Ketua Komisi 1. DPRD Donggala. Oh, saya kira dari Kadis. Soalnya Kadis sudah diganti. Sudah. Sudah diganti kan? Sudah diganti. Ada kasus kemarin. Kalau sempat kita berfoto itu. Iya. Gitu. Jadi saya pikir ya tinggal actionnya lah. Tinggal action pemerintah daerah Tinggal action untuk pemerintah menseriusi. Tapi kalau pemerintah provinsi belum masuk ya? Pemerintah provinsi kemarin saya sempat ketemu Kadis Pendidikan Provinsi waktu di kegiatannya RRI kita Indonesia. Ya saya branding ke dia. Saya bilang, "Ibu, ini buku saya dorong di pemerintah Kabupaten Donggala supaya bisa masuk dalam kurikulum pendidikan agar supaya ya saya butuh juga semacam atensi lah dari ibu. Paling tidak dia sudah tahu lah tentang buku ini. Dia sudah terima salinan bukunya? Salinannya belum, cuman dia sudah lihat wujudnya. Oh, sudah lihat wujudnya. Wujudnya. Kalau dihitung-hitung, karya ini sejak awal merintis sampai akhir,
banyak nggak budget anggaran habis? Lumayan. Karena biaya penerbitan itu 400 lebih. Itu bonus 1 eksemplar. Kemudian Sudah berapa kali cetak? kalau saya hitung sekitar 65 atau 70 lah. 70 lembar dicetak? Tidak, 70 rangkap? 70 iya pieces. 70 biji. Dan itu 70 pieces. pemesannya itu ya warga. Itu sudah tersebar di mana semua itu? Paling jauh Poso. Paling jauh Bang ini Poso ada orang Dampelas? Siapa tahu saja kan. Apa sih? Dia mau belajar masalah MPLS juga. Bahkan banyak teman-teman di luar daerah itu yang mau tanya PDF-nya. Tapi kalau PDF tidak dikasih ya? Cuman saya tidak ini karena ya jangan disalahgunakan lah. Kemudian saya juga bayar hakinya dan ya sebagai Buku ini sudah ada hak ya hak ciptanya. hak ciptanya. Saya urus di Kemenkumham provinsi kemarin. Jadi saya pikir ya biaya kesana kemari lumayan lah, banyak. Satu eksemplar ini butuh budget 70 sampai 80 ribu sudah dengan ongkir dari Jogja. Di luar dari itu banyak untuk ketemu pemerintah. Iya baru kita kan kalau ketemu pemerintah ini tidak ada yang disuruh bayar. Mereka oh iya simpan di sini saya satu. Maksudku Jadi lebih minta. maksudku begini. Maksudnya Ufik, Pak Kadis, Ibu Bupati, Wakil Bupati, Iya. iya simpan sini satu, saya beli. Ya juga tahu diri jadi bupati. Ya, minimal lah harga setengah aku kasih kan. Minimal pembeli bensin lah. Kita ini kan Curhatan anak kampung gitu guys ya. kita kan masyarakat sipil. Jadi sudah habis uang bensin dari Donggala ke Palu, tuh sampai di Donggala, Simpan di sini, pemerintahnya bilang simpan di sini satu. Maksudku kalau disimpan di sini paling tidak didukung lah, dipercepat ini jadi Iya. supaya ya paling tidak kita bisa cetak banyak. Ini kita biaya terbatas, jumlah buku terbatas, baru komiu kasih habis lagi. Terus, Makanya kemarin terus kan ada Lord yang di negeri ini, Lord di negeri, di negeri, besar di berarti. negeri Konoha. Terus pernah ngomong begini, memangnya kalian sudah sumbang apa untuk negeri ini? Sudah sumbang apa untuk Indonesia? Begitu ah. Nanti kalau mau saya tampilkan di mukanya dalam statement itu kan rame tuh. sudah Salah sepakat. satu Lord lah di negeri Konoha. Tapi setidaknya Upik sudah jawab. Sudah. Dia ciptakan buku karyanya sendiri. Iya. Bahkan bukan cuma dikasih untuk negeri itu dikasih untuk pejabat. Sampai di rumahnya pejabat itu buku dia pampang di lemari yang paling estetik yang dia miliki. Sudah dapatnya gratis, enak sekali jadi pejabat ini. Oke, kalau kita bicara angan-angan ini, bicara lebih jauh, kira-kira menang nggak di pelopor desa menurut Upik? Saya pikir tetap masuk dalam orang yang bisa diperhitungkan lah. Begitu Bang. Karena satu-satunya yang punya hasil Ya. karya. Paling saya optimis bisa lah di 3 besar. 3 besar. Karena pertama Sulteng hanya saya sendiri. Oke. Ya. Kedua, saya pikir menyelamatkan bahasa ini adalah hal yang tidak semua orang bisa. Ini bukan persoalan juara 1, juara 2. Iya, bukan Iya. iya. Tapi persoalan mengapresiasi istilahnya perjuangan anak muda. Itu. Teman-teman, bukunya dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti bagi yang ingin memesan buku ini, boleh nanti dalam tayangan video ini ada kontak person yang bisa dihubungi. Siap. Berapa satu bukunya Berapa ini? satu Kemarin siapa kemarin yang tanya harga itu? Kemarin ada yang tanya harga mau pesan itu Iya. saya kasih 100, dia bilang murah sekali buku ini. 100. 100 Ini buku kamus bergambar. bergambar. Jadi memang targetnya Ini contoh dalamnya. anak SD ya? Kalau selama ini komunikasi sama pihak Bigjar itu SD SMP bisa. SD SMP. Iya, bahkan, SMP. bahkan SMA di Dampelas itu SMA 1 itu dia tertarik mau adakan juga. Nah, ini kelihatan nggak di kamera? Hak ciptanya. Nggak kelihatan ya? Nanti ditayangkan dalam bentuk nanti fotonya. Nah, Walaupun bergambar SMA juga mau itu. SMA juga masuk. Mau SMA Jadi semoga saja buku ini bisa masuk dalam kurikulum lokal, muatan lokal pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Donggala, untuk mensupport karya hasil karya anak daerah yang berjuang sendiri dari nol
dan mudah-mudahan juga hasil penjualannya tidak lagi bayar pajak, kasihan. Iya, kasihan juga kan. Sudah kerja sendiri. Ya baru kan di dalam buku ini kan bukan hanya saya, otomatis ada Ya. teman ilustrator, ada juga kita punya orang tua yang bantu-bantu narasumber. Makanya kemarin kan sempat ada beberapa oknum lah, saya sebut oknum. Itu di masyarakat kita itu protes, maksudnya dia bilang saya tidak sering melihat anak muda hari ini urus budaya tapi dia jadikan bisnis. Saya pikir ini yang keliru di pikiran kita, seolah-olah bisnis itu kotor. Maksudku begini, kita kesana kemarin butuh bensin, itu pertama. Orang buat buku ini pakai waktu. Iya. Makanya ada istilahnya time is money. Lo cetak 1 lembar set, ya lu Terus maunya dia apa? Dikasih bukunya cuma-cuma begitu. gitu. Kan tidak mungkin saya kan bukan tidak punya Pertamina misalnya. Iya. Kecuali saya punya Pertamina, saya cetak 100, saya bagi-bagilah satu. Kalau begitu satu dia paket. harus minta izin sama yang punya Pertamina dulu supaya dibelikan toh. Ya. Ini Pertamina di mana? Pertamina kemarin. Iya, anggaplah Pertamina Arba. Tidak ada Arba di sana. Oh, tidak ada Arba. Jadi itu. Jadi bayangkan dari 100 berarti ya lebihnya 20.000. 20.000 itu 3 orang. Itu hanya ya bentuk apresiasi waktunya lah. Ilustrasi ini kan mahal ini sebenarnya. Kalau biaya ilustrator. Iya. Tapi ya disitulah kadang ya sekelas kita kan Islam ya. Sekelas Nabi Muhammad saja orang paling sempurna. Tetap ada yang benci, apalagi kita ini. Itu dia. Yang menarik itu begini, banyak ketua ormas, ketua OKP di lingkaran teman-teman Cipayung, itu rata-rata menulisnya itu pasti kalau bukan buku gerakan, ya kan, buku politik, Ya. atau buku yang di daerah ruang lingkup kampus lah, teori persoalan Ya. kampus. Kenapa UPIK larinya ke bahasa? Siap. Jadi Kak Karim, salah satu bagian dari saya kan kalau bicara OKP di Pelajar Islam Indonesia di PI. PI. Jadi di salah satu tujuannya PI itu bicara tentang kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam. Jadi maksudku bagaimana kebudayaan yang ada di satu tempat itu bisa kemudian diakomodir untuk bisa menjadi setidaknya bisa menjadi bahan untuk kita bisa menyampaikan dakwah. Kesimpulan begini, dengan saya bisa melestarikan bahasa daerah, ketika kita mau berdakwah misalnya menyampaikan kebaikan ke orang yang tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Itu poinnya. Itu tujuannya. Itu tujuan. Makanya bukan menulis buku gerakan. Buku gerakan ada. Jadi Sudah berapa buku yang diterbitkan sampai sejauh jadi ini? Kak Karim, saya itu bikin buku, nanti buku ketiga ini baru FYP. Iya, Buku karena pertama apa buku pertama? Buku pertama itu judulnya Romantika Perjuangan. Itu isinya tentang keorganisasian dan kepribadian. Kemudian buku kedua itu Anak Gaul yang Beragama. Itu lebih banyak mengkritisi masyarakat Islam. Contohnya misalnya ada marbot masjid, suka bakunci masjid, suka kunci masjid. Masjid itu dibuka hanya waktu sholat. Sedangkan terbuka masjid ini malah seorang datang, apalagi komio kunci. Maksudnya hal-hal yang begitulah saya kritisi di buku itu. Bahkan sampai buku itu pernah dibawa temanku umroh, gara-gara buku itu ditahan di sel Arab Saudi dia kan. Kenapa? karena Jadi di buku Ada simbol di buku itu? Ada simbol di sampulnya itu. Ada bendera merah putih, ada bendera OKP, ada bendera Palestina, dan ada bendera jihad yang hitam Oke. itu, yang tulisan la ilaha illallah itu. Bendera hitam itu ya? Jadi langsung diperiksa lah dia di kantor polisi. Setelah dibuka tidak ada aman buku. Ini buku ketiga? Ini buku ketiga, fokus ke bahasa. dan ini yang buat UPIK sampai sekarang terus Iya, di atas terus ini. alhamdulillah. Oke, tapi wajar sih kalau UPIK macam misalnya baru terkenalnya di buku ini karena memang kan berapa tahun kemarin itu KIW Jangan Dampilas itu kan Iya, sempat dikategorikan sebagai bahasa yang hampir punah kan. Ya, kajiannya balai bahasa. Nah, dengan munculnya kamus bergambar ini merupakan salah satu gebrakan bukan menurut saya saja. Semua masyarakat di kalangan suku itu selalu beranggapan itu. Nah, sekarang begini. Kalau bicara tentang apa nih? Benefit dari kamus ini tuh,
Nah sekarang saya mau tanya sama Upik. Toh, harapannya Upik sebenarnya dari kamus ini seperti apa? Apakah anak-anak yang ada di masyarakat Dampelas itu harus paham dengan bahasa Dampelas, ataukah mau melestarikan kembali bahasa budaya, ataukah minimal mereka tahu? Nah, kira-kira apa sebenarnya harapannya Upik ketika misalnya meluncurkan ini? Karena begini, banyak ini anak-anak muda juga. Jujur saja saya, Pik, saya ini orang Dampelas, toh. Tapi kita itu kalah dengan orang Buol. Itu orang Buol depan. Toh, kau bayangkan saja anak-anak Buol. Meskipun di mana dorang, tapi kalau satu circle yang sama tidak ada. Satu yang menggunakan bahasanya dorang. Tapi kalau kita itu meskipun satu 10 orang kita tahu kumpul situ, tetap logat Palu yang terkara. Nah sebenarnya tujuannya Upik dalam karya kamus bahasa Dampelas ini sebenarnya tujuannya kemana? Jadi kan beberapa orang Ibu Kabi, dia bilang ada 3 bahasa yang harus kita kuasai, kita tahu kan. Ada bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, dan bahasa daerah. Nah karena tidak mungkin kita pulang di kampung itu pakai bahasa Inggris misalnya dengan masyarakat tradisional. Jadi dari kalangan muda maupun kalangan tua harus setidak-tidaknya, kalau dia tidak mampu mengucapkan, paling tidak dia paham. Itu sudah minimal sekali. Karena kan bahasa daerah ini kan bahasa ibu. Ya. Bahasa yang apalagi kalau kita yang datang dari kampung, itu bahasa yang pertama kali kita dengar itu bukan Indonesia. Ya, bahasa daerah. Bahasa daerah. Dan itu jadi ciri khas dan harus dibudayakan. Kalau kemudian misalnya tadi disebut ada misalnya Buol, maksudnya masih wajar lah Buol, masih sekitaran Sultan. Biasa ada orang Dampelas, dia pakai logat misalnya mohon maaf, punten, ini. Itu kan jauh sekali dari kita itu. Saya jadi ingat yang FYP di 17 Agustus ini. Lagu Tabola Bang. Nah, itu. Logatnya logat Jawa. Ini mohon maaf ya bagi saya. Saya turunan mama Cianjur. Nah, ada juga. Ipar saya banyak Jawa Timur, Jawa Ada Tengah. Bagi saya kurang ajar sekali orang Jawa ini. Biar bahasa, biar kan dia mengapresiasi ciptaan lagu yang meskipun logatnya Mas Kental. Tapi lucu itu, sumpah. Iya. Saya pun ketawa-ketawa kalau dia. Jadi harapannya Upik hanya sekedar itu. Harapannya harus Ya minimal kita kembali ke bahasa ibu, Ya. dan paham begitu. Dan yang paling penting kan bicara moral. Saya kasih contoh begini, di Dampelas itu ada budaya tabe juga. Kita Sultan kan terkenal itu, dan Dampelas juga punya budaya tabe. Ya. Biasa kan orang, kalau kita mungkin masih dapat kalau lewat di depan orang tua itu, Ya. minta tabe. Ya. Sekalipun itu tidak diajarkan di agama, tapi paling tidak itu bisa mendidik rasa sopan santun, bisa mendidik etika. Nah, cuman hari ini tidak ada lagi. Tidak ada. Hilang. Karena Itu bahasa daerah ini sudah hampir punah. ya, Budaya itu sudah hampir punah. budaya itu punah seiring dengan bahasa daerah. Karena itu kan datang dari bahasa daerah. Tidak ada di KBBI. Saya pikir itu gara-gara kurikulum Merdeka. Oh, sekarang sudah ganti. Sudah beda, ganti kurikulum sudah. Kurikulum berdampak. Menterinya bilang supaya kita mendidik mereka agar menjadi mereka. Sudah nonton belum itu? Belum, saya belum nonton. Itu rame itu Menteri Pendidikan yang sekarang. Jadi kurikulumnya namanya kurikulum berdampak. berdampak. Tidak salah-salah namanya. Jadi itu Kak Tar. Oke. Pesan terakhir untuk teman-teman pemuda yang Yes. seusia Upik ataupun yang baru masuk kuliah, yang baru merintis pendidikan. Saya pinjam bahasanya ini, bahasanya salah satu tokoh lah. Karena saya pikir relate, sesuai dengan orang mental perintis. Itu kalimatnya Budiman Sujatmiko. Jadi dia bilang, kalau nama leluhurmu tidak tercatat baik dalam sejarah, maka kau akan menghabiskan waktumu untuk menjaga nama baik itu. Nah, kalau nama leluhurmu tercatat buruk dalam sejarah, kau akan menghabiskan waktu seumur hidupmu untuk mengubah catatan buruk itu. Tapi kalau nama leluhurmu tidak tercatat di sejarah manapun, maka pastikan sejarah itu ditulis oleh namamu sendiri. Iya. Jadi itu Iya. pesan Ini untuk ajakan untuk seluruh teman-teman daerah. Kalau saya tidak salah, Sulawesi Tengah ini satu suku saja itu ada 49 jenis bahasa. Ya. Itu baru suku Kaili. Kaili Belum Kaili apa? suku-suku yang lain. Belum suku-suku ini. Nah, mungkin harapannya tentunya ke depan seluruh suku ini di Sulawesi Tengah bisa menjadi kekayaan budaya Ya. dengan anak-anak daerahnya
ayo lomba-lomba Ya. menulis buku. Bagi yang ingin menulis buku dalam bahasa daerah, Iya. tidak tahu arah dan lain sebagainya, boleh nanti telepon langsung Oh, iya. sama penulis buku Kamus Bergambar Bahasa dan Pelas, Saudara Upik. Iya. Upik juga bukanya untuk ke teman-teman yang lain yang Iya, menulis buku. bahkan kemarin saya diundang juga sama Balai Bahasa Provinsi untuk bantu teman-teman Kaili Rai di Lero kemarin di mana Pantai Barat Donggala untuk kasih bimtek tata cara menulis. Tata cara menulis Iya, buku menulis buku bahasa daerah. bahasa daerah. Ya, jadi saya pikir itu kita terbuka. Ini ada rencana mengembangkan tidak untuk yang lebih? Oh iya, ada 2 Kak. Jadi selain ini saya sementara susun juga naskah dialognya. Oke. Kan banyak yang request. Saya Iya. mau yang dialog. Oke, sementara saya susun. Kemudian Ini berarti baru kata-kata benda, iya, kosakata dasar. Berarti- kata-kata ya. dasar. Kata-kata dialog lagi. Ya. Yang kemana kau? Ya, begitu. kemana kau sudah Apa bahasa makan? dan pilasnya itu? Kalau kemana kau itu tolopia oh. Nah. Kau jauh? Sudah jawab sama Mas. Wow. Sudah ada lagu Hinde HPMD sekarang. Kau pernah dengar kisah Tentang ketua HPMD? tidak tahu lagu. Tidak tahu lagu Dampilas. Jadi itu tuh ada himne Dampilas namanya, yang selalu dinyanyikan sampai saat ini. Mungkin Opik masih Ya. dapat. Itu yang prakarsa itu beliau. Tapi pas kita selalu nyanyikan itu, minimal yang di sampingnya itu kalau tidak saya alham. Oke. Kenapa? Karena ketika dia menyanyi Alham- itu alham KPU. alham KPU. Jadi karena dia kalau menyanyi Waktu itu, itu Alham sekretaris HPMD. Oh, nah, siap. karena dia kalau dia menyanyi itu cuma dia buka mulut. Dia mau suara itu kalau tidak saya alham supaya dibilang ketua yang menyanyi. Oh, siap. Oke, satu lagi Pik yang saya lupa tanya. Kau begini. Ini kan Upik ini sudah masuk ke ranah penulisan buku ini. Iya. Oh, otomatis banyak ilmu lah yang Upik tahu tentang penulisan buku. Saya yakin juga banyak teman-teman di luar, banyak anak-anak muda di luar ini yang mau menulis. Iya. Termasuk saya contohnya. Saya itu kadang biasa onani intelektual sendiri. Onani. Iya, serius. Makanya sering falasi berpikir Ah, ah. dia. Kenapa? Biasa kadang di rumah itu ada hal-hal yang kita perlu mau tulis, tidak bisa ditulis dan kita tidak tahu mulainya dari mana. Nah, kira-kira coba sampaikanlah dulu dengan teman-teman yang ada di sana Tips toh. untuk menulis Untuk menulis itu kalau bahasa daerah. ya terserah Oh, bahasa bahasa daerah Kak, atau yang penting dia mampu lah menyalurkan tulisannya. Oh iya. Coba sampaikan dulu. Kalau buku bahasa daerah ini itu pertama itu harus niat dulu. Sama sih dua-dua buku ini. Niat dulu harus jelas. Karena kalau orang hanya sekedar mau FYP tidak bisa, tidak mudah. Jadi niat harus besar. Kedua, kalau bicara kamus bahasa daerah, kita harus kumpulkan dulu kosakatanya. Oke. Otomatis kalau kemudian ada bahasa-bahasa yang kita tidak tahu, kita harus sowan ke narasumber, ke orang yang Narasumber. tahu. Ke tokoh ya. Ke tokoh budaya, tokoh adat, sekalipun ya tidak semua terbuka, harus kita cari sampai ada yang bisa kolaborasi. Kosakatanya dulu dikumpul, baru masuk dalam ya kalau kita jago desain ya didesain. Kalau ada yang mau kolaborasi desain bisa dilibatkan. Itu kalau bahasa daerah. Kalau bahasa buku umum, Ya. misal buku-buku gerakan mahasiswa segala macam, ya tidak bisa orang menulis itu kalau malas membaca. Iya, harus orang-orang yang rajin membaca karena menulis ini kalau bahasanya Imam Ali itu, mengikat ilmu. Jadi sebanyak apapun ilmunya kita di kepala itu akan sirna itu kalau tidak ditulis. Ya. Jadi kalau sudah ada ide, tulis aja dulu sekalipun satu hari itu ya hanya 1 halaman atau hanya 3 baris. Yang penting ada dulu daripada kita cuma bikin status di FB kan, kemudian menyinggung apa segala macam. Anak-anak terkini. Status di WA, Instagram. Nah. Kalau statusnya itu dia kumpul jadi satu buku. Betul Kak. Ada biasa lihat itu postingan IG-nya sampai ratusan. Kata-kata semua. Saya bilang ya Allah, kalau ini jadi buku puisi, sudah bahannya jadinya ini. Puisi biasa, pantun biasa, padahal bisa jadi karya. Berarti itu tipsnya untuk Berarti teman-teman. intinya mulai saja dulu. Mulai Mulai saja sih. dulu. Berarti sama kayak Terelia bilang, toh, untuk menulis itu mulai saja dulu. Sampai di mana start, berarti di situ sudah berhentinya. Begitu. Hah? Nanti dilanjut lagi di halaman berikutnya. Ya. Kita lanjut. Oke. Oke, bincang kita malam ini dalam program Seotak Bercerita. Yang paling terakhir, semoga ini ada hak karya cipta. Ya.
Mudah-mudahan ini tidak masuk lagi dalam bayar royalti. Apa LKMN ya? Tidak, kan itu dia punya sendiri. Ya, kecuali ada orang Kecuali macam dia mencipta- plagiat, Ya. plagiat bukunya orang yang mungkin dia dapat. Kita ketemu kembali dalam Seotak Bercerita di episode berikutnya.